Atau materinya dikirim ke chat room aja Mbak Vin, nggak apa-apa. Chat room. Kayaknya bisa ini. Ini masih. Iya, benar. Iya. Kalau misalnya pakai seperti ini nggak kelihatan ya, Bu? Oh, iya, nggak kelihatan, Mbak. Kecil. Ya, atau filenya dikirim aja nggak apa-apa. Dikirim ke email saya. Email. Oh iya. Oh iya, sudah Mbak Vin. Sudah, sebentar saya download dulu. Iya, Bu. Sudah. Saya bantu share screen dulu, sebentar. Iya, Bu. Maaf ya, Bu ya. Apa-apa, santai. Bentar ya, saya buka dulu. Oke. Ini sebentar. Ini udah kebuka. Bentar ya, saya share screen ya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, sip. Silakan Mbak Vin. Bisa dilanjut. Saya mulai ya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sharing sedikit mengenai usaha saya. Saya sebagai pelaku UMKM di Kota Semarang juga mau sharing mengenai usaha saya, yaitu yang bernama pincake.na. Biasanya untuk teman-teman atau orang-orang yang biasa udah tahu gitu, tahu gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang pertama kali dengar, pasti jualannya cake gitu, jualannya roti, karena namanya mengarah ke sana seperti itu. Di sini saya mau memperkenalkan sedikit mengenai pincake.na. Namanya ini saya buat karena dulu saya awalnya itu jualan brownies lumer itu waktu tahun 2018. Terus juga saya pernah jualan kue kering seperti itu. Jadinya saya memberi nama Instagram itu pincake. Lalu juga saya terinspirasi sama makanan yang namanya pancake. Karena nama saya itu Vina, tapi teman-teman saya biasanya manggilnya Pina. Akhirnya pancake itu saya jadikan nama, jadinya pincake. Nah, karena di Instagram itu pincake itu nggak bisa dibuat nama, akhirnya saya tambahi .na seperti itu. Jadi awal mulanya karena saya jualan cake dan nama saya itu Pina gitu. Padahal saya itu sekarang jualannya adalah beberapa macam snack, makanan ringan yang masih bertahan. Kalau untuk jualan brownies sekarang saya sudah berhenti karena tidak bisa dipasarkan jauh atau tidak bisa dikirim ke luar kota seperti itu. Lalu sedikit sejarah mengenai pincake.na. Awal mulanya itu saya untuk jualan Milidi itu April 2020, di mana saya itu dulu selesai membuat skripsi dan menunggu sidang.
posisi lagi PSBB COVID-19. Jadi semua teman-teman itu pada pulang ke rumahnya masing-masing, terus PSBB, posisi kita nggak bisa kemana-mana dan pada ketakutan semua. Dan di situ apalagi mau puasa juga, mau lebaran, tapi kita di rumah aja seperti itu. Akhirnya saya terinspirasi, beli milidi aja, milidi mentah seperti itu. Beli milidi mentah di Shopee. Dulu harganya cuma 13.000 1 kilo. Nah, sebelum saya goreng, saya itu kepikiran melihat bakso aci. Bakso aci kan dulu sampai sekarang sih kan instan, harus digoreng dulu. Akhirnya saya itu coba-coba buat milidi instan. Jadi milidinya itu beratnya 100 gram, bumbu taburnya itu 10 gram, seperti gambar ini, April 2020, itu milidi instan, harganya dulu saya jual cuma Rp4.000, digoreng itu bisa lumayan banyak, 1 box gitu. Akhirnya saya coba untuk promosi lewat WhatsApp, kok malah banyak yang minta, akhirnya saya jualan, nambah lagi, beli 1 kilo lagi, 1 kilo lagi, terus semakin banyak, akhirnya saya sampai bulan Juni ini saya bisa beli sampai 10 sampai 15 kilo. Lalu setelah lumayan banyak peminatnya, Juli 2020 saya kan masih sudah kembali ke kos ke UNES. Itu teman-teman beberapa sudah pada kembali ke UNES, masih COVID kan, tapi sudah enggak PSBB. Beberapa mahasiswa semester akhir sudah mulai kembali ke UNES. Terus juga anak-anak organisasi juga sudah mulai kembali ke UNES. Banyak tuh yang minat. Akhirnya karena permintaan konsumen, milidi instan kalau anak kos nggak semua itu punya kompor seperti itu. Akhirnya dari situ mereka minta untuk milidi matang. Dari milidi matang itu saya jual yang bumbu kering kayak yang milidi instan itu, cuman ditabur bumbu tabur seperti itu saya jual harganya 8.000 waktu itu. Dan alhamdulillahnya pada minta selain bumbu kering, minta percobaan milidi basah. Nah, di sini Juli 2020 ada gambar kayak wajan itu adalah contoh milidi basah, bumbu basahnya seperti itu. Nah, setelah sudah pada banyak yang mencoba, akhirnya banyak beberapa customer yang minta lagi, Mbak, kalau milidi manis ada enggak? Seperti itu. Milidi manis ada, jagung manis. Kan pikiran saya seperti itu. Ternyata bukan milidi yang coklat atau milidi yang stroberi atau yang manis-manis. Terus dalam benak saya, milidi kok pakai manis-manis seperti itu emang enak, gitu kan. Terus akhirnya saya nyoba itu karena bukan enggak cuma 1-2 orang yang minta. Akhirnya saya nyoba dan alhamdulillahnya September 2020 saya bisa nyoba jualan milidi manis dan sampai sekarang pun milidi manis malah yang menjadi best seller di Pinkekna seperti itu. Setelah itu karena banyak permintaan kalau beli itu enggak cuma milidi aja, akhirnya saya juga ngerepak beberapa snack. Nah, di sini ada produk-produk pancake. Produk pancake yang pertama ini dengan merek Pin Snack. Yang merek Pin Snack itu yang pertama ada milidi kering, milidi premium, makaroni, dan milidi basah. 4 produk ini saya kasih merek Pin Snack, dan nanti ada beberapa snack yang saya repak itu saya kasih merek Nak Ngemils. Kenapa saya bedakan mereknya? Karena kemarin sedang mengajukan izin untuk usaha, yaitu izin PIRT. PIRT itu pangan izin rumah tangga. Itu setara kayak BPOM, tapi kalau BPOM itu lingkupnya lebih besar, harus punya pabrik dan terpisah dari rumah atau tempat tinggal seperti itu. Kalau PIRT itu untuk industri rumahan, industri yang masih kecil dan yang masih gabung sama tempat tinggal. Dapurnya masih jadi satu seperti itu. Jadinya mereknya harus dibedakan karena yang saya daftarkan itu cuman milidi sama makroni. Dan alhamdulillah lagi kemarin baru aja
proses untuk mendaftarkan halal MUI untuk makroni dan milidi, tapi sedang diaudit, jadi belum keluar nomor izin halalnya seperti itu. Setelah itu produk yang lain yang saya repak itu ada basreng, ada seblak, ada keripik kaca, rambut nenek, dan lain-lain. Itu saya ini cuman sebagai pelengkap seperti itu. Sebagai pelengkap, jadi kalau misalnya beli milidi, enggak cuman beli milidi aja, masih ada, oh tambah basreng satu, oh tambah makaroni, tambah keripik kaca, atau rambut nenek, seperti itu. Jadi customer itu enggak cuman beli 1-2 aja, jadi bisa nambah seperti itu. Untuk yang Popeye popcorn ini, dia mereknya Popeye, dia saya dititipi dari teman sesama UMKM di Semarang, kemarin ketemu waktu pelatihan halal seperti itu. Jadi kalau sudah mulai mendaftarkan izin atau ikut pelatihan-pelatihan seperti itu, makin banyak relasinya seperti itu, ketemu dengan sesama UMKM di Semarang, terus juga bisa lebih belajar banyak pengalaman dari beliau-beliau seperti itu. Banyak orang yang masih muda-muda juga usahanya udah luar biasa. Selanjutnya, ini sebenarnya itu saya mulai usaha lebih ke prakteknya daripada teorinya seperti itu. Karena dulu saya cuman selingan aja waktu di kos, pengen iseng-iseng jualan, karena dulu kan jualannya kan kayak brownies lumer. Waktu brownies lumer itu mulai tahun 2018 bener sampai 2019 akhir. Jadi sebelum skripsi itu saya udah berhenti jualan, karena dulu diwanti-wanti sama dosen pembimbing, kalau lagi skripsi jangan disambi jualan, nanti skripsinya keteteran. Akhirnya dulu Desember 2019 saya memutuskan untuk open PO terakhir brownies lumer, dan mulai Januari 2020 itu mulai fokus sama skripsi, dan alhamdulillahnya 2020 tersebut April udah selesai seperti itu. Terus kita lanjut lagi ke manajemen pemasaran Pinkekna. Di sini saya pemasarannya pertama melewati lewat Shopee, terus saya jualan Instagram juga, terus lewat WhatsApp bisnis. Sebenarnya ada satu lagi tapi lupa untuk menyantumkan, saya jualan di Shopee Food juga. Di Shopee Food. Kalau di Shopee kan customer kan harus menunggu ya, karena nggak bisa langsung instan, harus lewat jasa kirim, lewat beberapa hari estimasinya seperti itu. Kalau lewat Instagram nanti disambungkan ke WhatsApp bisnis, nanti pemesanan H-1. Untuk Shopee Food bisa pesan dadakan, tapi resikonya harganya lebih mahal karena biaya adminnya lebih tinggi untuk itu. Untuk Shopee, alhamdulillah saya buka toko itu mau baru 2021 Shopee, karena 2020 sampai 2021 itu saya hanya jualan lewat Instagram dan WhatsApp, lewat teman-teman, lewat mulut ke mulut, lewat promosi-promosi teman-teman gitu, testimoni-testimoni, dan akhirnya nggak cukup seperti itu. Akhirnya saya buka Shopee, dan alhamdulillah sudah 1 tahun lebih ini pengikutnya sudah 1.700 orang. Dan untuk Instagram, karena Instagram naik turun ya pengikutnya, ini alhamdulillah sudah 800 sampai 900 pengikut seperti itu. Untuk promosinya juga saya ada iklan di Shopee. Iklan di Shopee itu lewat Shopee Video, kadang lewat fitur-fitur menaikkan produk. Jadi kalau misalnya kita naikin produk di toko Shopee seperti itu, nanti kalau teman-teman searching, misalnya nyari milidi gitu, jadi nanti milih produk kita itu berada di atas-atas. Jadi di dekat kalian cari milidi, nanti produk kita tuh berada di atas-atas. Tapi itu fiturnya harus konsisten seperti itu. Setiap 4 jam sekali kita harus naikin produk.
Selanjutnya pemasarannya juga saya lewat open reseller. Open reseller ini sudah 2 tahun, alhamdulillah sudah ada 50-an reseller yang membantu saya untuk memasarkan produk-produk saya. Jadi reseller di sini dia nggak mesti harus ngambil minimal 50 box atau minimal 100 box. Enggak, karena kita tahu ya, karena kita promosi pasti kan sedikit-sedikit lakunya, terus orang juga minatnya kan nggak langsung semua langsung mau, terus kita juga nggak punya modal sebanyak itu. Jadi di grup reseller ini saya memaklumi karena saya juga penjual, memasarkan itu nggak segampang itu. Jadi biar mereka tidak nyetok, jadi sesuai pemesanan H-1 sesuai pesanan mereka, nanti baru dibuatkan, baru nanti diambil pesanannya seperti itu. Jadi barangnya semuanya baru. Selain itu dari mulut ke mulut tadi itu testimoni dari customer sebelah kanan itu ada beberapa testimoni, nanti dibuat story di Instagram, di WhatsApp, akhirnya kan orang-orang penasaran seperti itu. Jadi pada beberapa yang nanya. Atau juga dari penilaian-penilaian di Shopee, kalau misalnya customer suka, customer puas, jadinya kan nanti akan menambah rating di akun penjualan seperti itu. Selanjutnya, selain dari itu semua juga dulu sampai sekarang pun juga masih kadang-kadang sering endorse juga nggak mencari yang mahal-mahal amat. Ini ada Mbak Firsaoir itu pengikutnya 50.000. Terus juga ada Mas Hendra Kembara, dulu juga Mas Hendra itu malah baik, nggak minta fee tapi seikhlasnya seperti itu. Malah beliau membuatkan video lucu-lucu seperti itu, dan alhamdulillah juga feedbacknya lumayan. Terus juga endorse ke Semarang Food. Terus juga ini yang sebelah kanan nomor 2 itu teman-teman saya yang saya minta bantuan kan waktu awal-awal, teman-teman saya yang lumayan terkenal seperti itu. Saya minta bantuan untuk review, nanti saya kasih produk gratis, tapi dari mereka nggak bayar seperti itu. Cuman kita ngasih produk gratis, terus mereka pada buat story-story seperti itu. Yang paling pojok ini juga dari Mbak Firsaoir, untuk milih di basah dan milih di kering. Sebenarnya kalau endorse itu kita bisa nanya dulu untuk berapa wishlist-nya, berapa harganya setiap kita endorse. Biasanya via DM, tapi biasanya kalau Semarang Food itu harganya lumayan, tapi teman-teman kalau misalnya usaha dan pengen endorse bisa nyari yang reviewnya bagus seperti itu. Jadi enggak semua selebgram seperti itu tuh feedbacknya tuh bagus untuk usaha kita seperti itu. Kadang ada yang enak nggak enak bilang enak seperti itu. Atau kita udah kirim mahal tapi dia foto atau videonya biasa-biasa aja seperti itu. Kita bisa lihat setiap yang review seperti itu bagus apa enggak, terus feedbacknya itu lumayan atau enggak seperti itu. Jadi kita tuh kalau bayar tuh nggak rugi gitu. Selanjutnya untuk manajemen operasional Pincake. Di sini ini foto milidi yang mentah, ini prosesnya melalui penjemuran karena kemarin sudah mulai mendaftarkan halal, jadi saya harus mengambil dari produsen aslinya seperti itu. Saya belum bisa produksi mentah sendiri, jadi saya harus ke produsen tangan pertama untuk yang membuat milidi. Nah, di sini insya Allah bahan-bahan yang digunakan juga halal, terus juga sudah dijamin kehalalannya, terus tidak mengandung bahan-bahan yang kayak formalin, untuk pengawet seperti itu, insya Allah tidak seperti itu. Karena sudah ada surat perjanjiannya kemarin dan lihat proses produksinya sampai selesai. Untuk membuat milidinya, saya produksi milidi kering, milidi basah, sama milidi premium itu hampir setiap hari. Dan itu sesuai pesanan. Jadi saya nggak ready stock banyak itu enggak, tapi
sesuai pesanan dari customer atau reseller kami seperti itu. Dan untuk makaroni, karena makaroni saya kan juga goreng sendiri, saya produksinya kurang lebih 1 minggu sekali. Kalau makaroni saya berani nyetok karena tahannya 2-3 bulan untuk makaroni. Untuk miliki tahannya basah sama yang premium itu sekitar 2 minggu. Sebenarnya lebih dari itu masih enak, cuman saya mengantisipasi aja biar nggak terlalu lama seperti itu. Dan varian miliki kan terlalu banyak di saya, jadinya ditakutkan kalau misalnya saya buat stok banyak dan nanti ada salah satu rasa yang nggak laku dan nanti pas sampai ke tangan customer-nya rasanya udah beda kan eman-eman seperti itu, malah mengurangi kualitas dari miliki kita gitu. Selanjutnya manajemen SDM Pinkcake, untuk job desk-nya di sini saya itu kan jualan Shopee, jadi untuk packing, untuk bungkus-bungkusin kardus gitu, saya dibantu sama ibu saya dan kakak saya. Kalau kardus ini sebenarnya saya beli kardus bekas di tempat grosir seperti itu, tapi yang masih bagus gitu, belinya juga kiloan. Jadi kalau di tempat grosir itu meskipun kardus bekas Indomie atau makanan ringan atau minuman cup itu kardusnya masih sekali pakai, jadi masih bagus. Tapi kalau sudah beli di tempat rosok itu nggak tahu kardusnya sudah beberapa kali pakai terus juga sudah jelek-jelek seperti itu. Jadinya saya memilih ke tempat grosir meskipun harganya agak mahal, tapi karena ini untuk bungkus makanan ya, jadinya kita tetap mengutamakan yang penting bersih dulu seperti itu. Karena kalau misalnya kita beli produk yang bagus nanti mahal di kardusnya, soalnya di Shopee kita itu free packing gitu. Jadi di dalam kardus ini sudah dilapisin bubble wrap agar box-box miliki itu nggak pecah seperti itu. Sampai bisa dikirim ke luar kota, sampai keluar Jawa, bahkan kemarin juga pernah ke daerah Aceh dan daerah Papua, Jayapura. Itu insya Allah aman meskipun waktunya agak lama. Lalu untuk yang menggoreng miliki bumbu kering, yang ngeracik bumbu basah, terus yang beri topping itu semua masih saya sendiri. Soalnya mungkin kalau beda tangan itu beda rasa ya gitu. Jadi lebih mantap sendiri. Terus saya itu juga dibantu sama satu karyawan. Beliau itu khusus untuk menggoreng miliki gepeng. Miliki gepeng ini saya goreng langsung, misal satu hari langsung 40 kilo, itu langsung dibuat stok. Jadi nanti kalau pas ada pesanan miliki premium atau miliki basah langsung dibuatin bumbunya aja gitu. Karena penyimpanan yang digoreng ini lebih aman daripada kita nyimpan mentah seperti itu untuk miliki. Selanjutnya untuk manajemen keuangan Pinkcake sebenarnya saya nggak terlalu detail untuk pencatatan seperti itu. Tetapi akhir-akhir ini saya sudah mulai sedikit-sedikit untuk mencatat gitu, mengumpulkan nota-nota untuk nyetok-nyetok bahan-bahan yang baru datang, misal miliki mentah atau nanti bumbu-bumbu, minyak goreng atau coklat-coklatan. Itu saya sudah mulai nyimpenin nota dan mulai ngerekap gitu kan. Jadi saya tahu setiap bulan oh saya mengeluarkan segini, oh saya habisnya tuh modalnya segini seperti itu. Terus juga saya mencatat produksi, tapi ini baru biasanya ngerekapnya tuh seminggu sekali seperti itu karena masih sendiri ya, jadi apa-apa sendiri, nanti dokumentasi sendiri, nanti packing juga dan lain-lain masih sendiri, jadi tenaganya dibagi-bagi seperti itu. Dan untuk pencatatan pemasukan saya dibantu aplikasi, ini bukan promosi, aplikasi buku kas. Dulu awalnya pakai buku warung, tapi karena kurang mantep akhirnya ke buku kas. Ini sebenarnya cuma buat ngirim invoice aja sih, tapi sekalian bisa ngerekap seperti itu. Tapi karena kendalanya masih sendiri juga itu kan ya, jadinya sedikit-sedikit sudah bisa tercatat, tapi masih kurang maksimal. Insya Allah ke depan bisa membagi waktu lagi, bisa mengatur waktu
biar tenaganya bisa dibagi-bagi seperti itu. Oh iya, dulu itu saya kepikiran usaha miliki karena pasarannya itu nggak musiman seperti itu. Posisi waktu tahun 2020 itu banyak makanan-makanan yang langsung viral tapi langsung udah seperti itu. Kayak es kepal Milo, terus dulu ada es boba sekarang masih ada ya, tapi nggak seviral dulu. Terus es kopi susu, terus apa ya? Itu banyak banget yang musiman tapi langsung udah gitu. Thai tea dulu mahal banget, sekarang sudah ada Thai tea 5.000. Sekarang usungnya itu ya, es teh ya di UNES. Sampai kemarin ada yang harga 2.000. Es teh itu di UNES lagi banyak-banyak banget itu Mbak Vin. Sampai iya, pokoknya es teh itu sampai setiap jalan itu banyak banget penjualnya. Iya, padahal gede banget itu cupnya kayaknya Bu. Di bawah juga. Iya itu banyak banget. Iya. Nah, dulu awalnya kepikiran milih itu karena dulu dari zaman saya SD itu milih itu sudah ada, SMP pun saya juga sudah ada milih gitu. Dan sampai sekarang pun juga masih. Jadi milih itu bisa dikonsumsi oleh anak kecil bisa, remaja, dewasa, bahkan ibu-ibu juga pada suka gitu milih karena sekarang kan variannya juga cuman micin aja, tapi juga ada yang rasa coklat, rasa stroberi seperti itu. Jadi bisa dinikmati kaum mana saja dan tidak usuman seperti itu. Selanjutnya ini sebenarnya materinya sudah selesai. Ini setinggi-tingginya pangkat di perusahaan, kalian tetaplah karyawan dan sekecil apapun usaha kalian tetaplah bosnya. Ya, jadi jangan minder jika kalian punya usaha sekecil apapun, jika kalian konsisten, terus juga udah kalian mantep, insya Allah nanti ada jalannya seperti itu. Dulu saya waktu 2020 itu, saya mulai bulan April sampai bulan November sepertinya. November itu penjualannya meningkat terus sampai bulan November. Karena saya sudah enggak di wilayah UNES, saya sudah di rumah, pasaran saya tuh menurun karena di UNES kan teman-teman saya juga pada lulus, sudah pada selesai, jadi teman-teman saya yang mau beli itu karena jauh terus sudah pada pulang kampung, jadi pasaran saya turun. Dan Desember 2020 saya itu benar-benar turun drastis, bahkan 1-2 orang itu jarang banget yang beli Desember 2020. Tapi saya waktu 1 bulan itu memang off. Saya mencari bagaimana sih caranya biar usaha itu tetap berjalan seperti itu. Akhirnya saya juga melihat YouTube yang pernah usaha, orang-orang yang suksesnya tuh dari nol, yang gimana banting tulang untuk mendirikan usaha, banyak banget di sosial media itu, banyak banget inspirasi. Jadi dari situ saya aja masih sepucuk jagung gitu kan, masa udah menyerah gitu. Apalagi teman-teman saya sudah pada kerja nih, gajinya 1 bulan 2 juta, 1 bulan 3 juta, kan lumayan ya daripada jualan jualan 1 biji, 1 box dapatnya cuma 1.000 dibanding yang langsung banyak kan pasti kita iri, tapi jalannya dan rezeki orang kan beda-beda. Ya, tetap konsisten, tetap udah kalau misalnya udah niat usaha, jalani aja, nanti insya Allah kalau sudah rezekinya nanti tetap itu. Yang penting mau belajar, mau berproses, mau berkembang, karena usaha kan banyak banget dibutuhkan di Indonesia ya. Karena kita UMKM itu masih kurang banyak, padahal di Semarang pun UMKM itu banyak banget, tapi nggak tahu arahnya kemana seperti itu. Jadinya kalau sudah mulai fokus nanti bisa ikut program-program untuk PIRT gratis, daftar izin usaha, NIP seperti itu, nanti ikut di grup kelurahan, kecamatan tentang grup-grup UMKM yang terkecil itu di lingkup kelurahan, ada gerai Kopini, terus nanti di kecamatan, terus nanti dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu biasanya menyediakan
fasilitas-fasilitas gratis seperti itu. Ada halal, terus ada packaging gratis. Seperti itu banyak banget informasi-informasi yang benar-benar membantu UMKM di Semarang seperti itu. Tapi kalau dari kalian di luar Semarang, biasanya juga dari dinasnya itu biasanya pada punya program-program yang menguntungkan seperti itu. Asalkan kita mau update biasanya lewat Instagram biasanya banyak kayak pamflet-pamflet seperti itu. Informasinya sangat membantu seperti itu. Seperti itu teman-teman, barangkali mau sharing yang punya usaha, yang mau mendirikan usaha, atau yang mau meneruskan usahanya orang tua. Oke, terima kasih ya Mbak Vina ya atas Bu. paparannya yang luar biasa. Ini jadi tuh saya ingat ya. Saya ingat dulu tuh Mbak Vina tuh kayak habis sidang ya Mbak ya kan. Mbak Vina ini bimbingan artikel. Nah, itu saya dioleh-olehi, saya tuh masih ingat banget dioleh-olehi milidi ini tuh banyak banget. Terus dari banyak varian rasa gitu ya. Ada yang basah, kemudian ada yang kering kayak gitu. Nah, ini kebetulan saya belum nyoba ini yang manis tuh kayak gimana. Karena biasanya kalau kita beli itu memang kalau milidi ini banyak banget makanan zaman saya kecil pun ini juga sudah ada gitu. Sampai sekarang pun ini jadi makanan yang long lasting ya Mbak Vina ya. Iya, Sampai Bu. sekarang tuh udah pokoknya ini tuh nggak tergantikan lah. Dulu yang kayaknya variannya itu ada yang kecil-kecil ya Mbak Vin ya. Yang ada yang tipis gitu, yang kecil-kecil. Sekarang ada yang gepeng. Jadi kalau makan itu tuh kayak nggak bisa berhenti gitu. Meskipun kadang-kadang juga capek ya. Iya, benar. Capek juga karena itu kan kering gitu. Oke, jadi ini luar biasa sekali untuk Mbak Vina dan usahanya. Ini saya salut ya sebagai seseorang yang pernah bersama Mbak Vina ini nggak cuma di bangku kuliah, nggak cuma ketika di kelas saja, tapi saya membersamai Mbak Vina itu juga di organisasi. Ini Mbak Vina itu memang salah satu yang role model ya, bahwa kalau lulusan pendidikan itu tidak hanya jadi guru saja, bahkan di sini saudara juga bisa menjadi pelaku UMKM yang salah satunya itu adalah Mbak Vina ini. Nah, Mbak Vina ini memang sekarang produknya sudah cukup banyak ya Mbak Vina ya, dan variannya juga sangat luar biasa sekali. Untuk teman-teman ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ini kebetulan link Shopee-nya sama link Instagram-nya itu sudah saya share ke adik-adik mahasiswa. Cuma Mbak Vin kayaknya Instagram-nya itu dikunci ya Mbak Vin ya? Oh iya Bu, benar Bu. Sebentar, tak buka dulu. Nah itu Instagram-nya itu kayaknya masih dikunci. Saya juga iya, nggak kemarin kan sempat saya buka, tapi banyak yang nonton tapi nggak follow seperti itu Bu. Oh iya, jadi mungkin itu jadi salah satu trik ya Mbak Vin ya? Iya Bu. Oh iya. Oke, silahkan mungkin bisa ditanyakan dari adik-adik mahasiswa kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan usahanya Mbak Vina, atau misalnya mau sharing kalau saudara orang tuanya atau saudaranya atau yang saat ini mungkin sudah punya usaha tapi ya tadi kayak masih ini belum terlalu jalan nih, saya cuma baru iseng-iseng aja gitu. Oke, silahkan, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebentar. Izin bertanya dong, Bu. Mbak. Oke, silahkan. Mbak aja nggak apa-apa. Ini masih muda kok. Ini siapa yang tanya? Saya, Bu. Oh iya. Silahkan. Iya. Mbak Vina. Iya, Bu. Makasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puji Fitri. Izin bertanya Mbak Vina. Iya. Mbak Vina. Iya. Kan kalau baru masuk itu kan belum tahu tentang ini ya, bahkan aku maksudnya maba gitu kan Mbak. Nah kalau mau ngejualin gitu kan masih bingung, sedangkan produksinya itu di Banjarnegara gitu Mbak. Kalau mau ngurus biaya pengiriman itu lumayan mahal Mbak, jadi mau minta tipsnya aja gitu Mbak.
Nah, ini untuk Mbak Puji. Ini kayaknya Mbak Puji ini salah satu mahasiswa yang punya usaha hampir mirip ya Mbak Puji dengan Mbak Vina ini. Jadi kayak makanan ya Iya, Mbak Bu. Puji ya. Kalau Iya, nggak Bu. salah cimoring, ya Iya, kan? Bu. Cimol, Iya, Bu. cimol Oh, goreng ya, cimol goreng. mothering, Jadi kalau ya mothering. ya kalau cimol itu kan kayak direbus ya, direbus. Cuma punyanya Mbak Puji ini bagus. Jadi dia itu digoreng dan aneka rasa gitu Mbak Vin. Oh, Mungkin iya. bisa berbagi tipsnya tadi. Mbak Puji, izin menjawab ya Mbak. Mbak Puji aslinya dari Banjarnegara atau cuma ngambil produknya di Banjarnegara? Asli dari Banjarnegara, Mbak. Oh, kalau misalnya produksinya di rumah seperti itu kan mothering kan cimoldering ya Mbak ya. Cimoldering kan kering, terus juga bisa awet beberapa bulan, bisa 2 bulan ya Mbak atau lebih? Bisa lebih, Mbak. Ya, bisa lebih. Pas waktu pulang kampung gitu dibawa sekalian misalnya buat stok di kos, terus buat bisa dititipkan di kantin kejujuran, tapi itu kalau kemasannya kecil-kecil. Dan kalau itu sih resikonya memang uangnya nanti akan ketukar-tukar. Sekarang kantin kejujuran masih dibuka atau enggak, Mbak? Kayaknya masih deh. Yang di C3 itu ya Mbak Vin ya. Dulu kalau zamannya Mbak Vin, saya juga di pernah C3 sempat nitip di ada sana, itu. Bu. Terus nggak Ya, cuma di C3 kok Mbak Vin, kayak di lorong-lorong itu juga ada yang naruh gitu. ya, tapi memang resikonya itu kan namanya Iya. kantin kejujuran ya, Bu ya. Jadi Ya, kadang itu uangnya resikonya itu. Kadang-kadang ya bukannya kita seudon ya Mbak Vin ya. Kadang-kadang memang ada yang bayar, ada yang gitulah. ya. Terus untuk apa, Mbak Puji, untuk kalau misalnya mau dikirim pas nggak pulang ke rumah bisa pakai pengiriman kargo. Itu biasanya harganya lebih murah. Biasanya sekilo itu cuma 4.000 atau berapa gitu. Tapi minimal nanti 10 kilo kayaknya. Itu bisa pakai jasa kirim kargo, itu lebih murah biasanya buat pengiriman yang banyak. Kalau misalnya pengen promosi biasanya kan lewat teman-teman kos, lewat promosi biasanya di organisasi-organisasi. Biasanya kalau Mbak Puji mau ikut organisasi juga bisa ditawarkan ke teman-temannya gitu. Terus bantu teman-temannya yang deket-deket gitu buat story-story. Jadi bantu masarin gitu tuh Mbak. Biasanya nanti kan namanya mahasiswa kan pasti penasaran nyoba satu, nanti temennya suruh nyobain lagi seperti itu. Itu kan lumayan seperti itu. Tapi kalau untuk pengiriman sarannya sih cuman pakai kargo aja itu kalau misalnya banyak. Tapi biasanya kalau misalnya pakai Indah Kargo, misalnya beratnya itu cuma 5 kilo atau 6 kilo, biasanya ditawarin, Mbak ini saya bulatkan jadi 10 kilo gimana, nanti ongkirnya lebih murah seperti itu. Biasanya dari mbak-mbak yang jasa kirim biasanya kayak menyarankan lebih murah yang mana seperti itu. Tapi kalau ekspedisi yang kayak JNT Express, JNE itu mahal itu karena per kilo. Tapi JNT atau JNS sekarang juga udah ada kargonya semua seperti itu. Gitu Mbak Puji. Ya, makasih banyak ya Mbak. Atau masih ada yang mau ditanyakan Mbak? Sebenarnya masih banyak Mbak. Ya silakan bisa ditanyakan nih mumpung sefrekuensi karena sama-sama usahanya makanan. Mbak. Dulu soalnya saya juga pernah nyoba buat moldering itu tuh Mbak. Moldering yang bulat-bulat kayak basreng tapi dari tepung aci. Tapi karena pegel motonginnya. Nah itu, iya ya. Lebih cepat kayaknya yang mie gepeng ini ya Mbak Vin ya. Kalau mie gepeng kan tinggal potongnya nggak terlalu susah gitu ya. Iya Bu, ini langsung pakai alat kok Bu dari produsennya. Oh. Langsung alat kayak mie gede gitu tuh Bu, Ya. kayak buat pasta seperti itu Bu. Oh, iya malah enak. Kalau yang mie yang kecil-kecil itu gimana Mbak Vin? Masih banyak nggak yang pesanan? Masih. Biasanya mie di kecilnya itu pada sukanya buat bumbu kering Bu. Bumbu kering, ada sukanya mie di kecil. Tapi kalau misalnya yang basah atau yang manis-manis, biasanya pakainya sukanya yang gepeng. Gepeng. Mungkin kembali ke selera masing-masing ya Bu. Tapi biasanya seperti itu. Gitu. Kalau yang gepeng tuh lebih kerasa gitu. Kalau saya sih lebih kerasa. Ya. Kalau yang kecil-kecil tuh kadang-kadang makan nyogok-nyogok. Nyogok-nyogok, iya betul. Gitu.
Benar. Terus ini Mbak Vin, sebelum nanti teman-teman tanya ya, ini apa namanya terkait dengan varian rasa ya. Kalau punyanya Mbak Vina ini kan banyak banget. Kalau sampai sejauh ini tuh ini enggak sih apa namanya pesanan yang paling banyak diminati itu apa? Apa yang bumbu kering, bumbu basah, atau yang manis-manis gitu? Sampai sekarang yang paling best seller itu Milady Premium, Bu. Yang Milady manis itu rasa tiramisu Oreo sama coklat kacang. Itu banyak banget minatnya pada saat itu biasanya. Soalnya di Shopee juga yang paling terlaris itu juga Milady yang manis, Milady Premium. Soalnya kan kayak saingannya itu masih sedikit, Bu. Masih Tapi sedikit, iya. Milady asin sama Milady basah itu sudah banyak banget seller-seller di Shopee. Kalau yang manis itu ada tapi enggak belum banyak. Terlalu banyak. Iya sih. Saya juga kalau misalkan yang kayak bumbu basah maupun bumbu kering sebenarnya udah banyak ya Mbak Vin ya. Kayak misalkan mungkin di sekitar kita, kalau di sekitar sekolah mungkin banyak. Cuma yang tadi yang premium itu, terus pokoknya yang rasa-rasa manis itu memang saya temukan juga masih jarang. Ini sebenarnya yang jadi poin penting ya, yang akhirnya di tempatnya Mbak Vina ini jadi best seller karena yaitu kalau kita mau bikin usaha itu harus dicari keunikannya dan belum banyak gitu ya Mbak Vin ya, belum banyak. Nyari yang beda. Ya nyari yang beda intinya itu, jadi inovatif lah. Karena dulu kalau jujur kalau saya sendiri itu dulu kalau beli Milady kayak gini memang rasanya tuh ya rasa bumbu kering, balado, yang kayak gitu, bumbu-bumbu instan gitu. Tapi kalau kayak tiramisu yang manis-manis itu memang jarang. Gitu. Iya, Bu. Kapan-kapan pas saya ini saya tak bawain ya, Bu ya. Oh iya, boleh. Terima kasih. Iya, Bu. Silakan yang teman-teman yang lain yang mau tanya atau mau sharing mungkin. Ini kebetulan Mbak Vin, jadi adik-adik mahasiswa ini mulai minggu depan mereka akan presentasi terkait dengan hasil observasi. Jadi di mata kuliah ini saya minta ke teman-teman itu untuk melakukan observasi di UMKM. Jadi UMKM-nya macam-macam, ada UMKM kuliner, ada UMKM jasa, ada UMKM tekstil dan lain sebagainya kayak gitu. Dan saya mintanya juga manajemennya beda-beda. Jadi kalau tadi Mbak Vina udah dijelasin tuh, mulai dari manajemen pemasaran, operasional, sampai ke keuangan. Yang saya lihat itu yang pemasarannya udah bagus banget ya Mbak Vin ya. Bahkan udah sampai endorse. Nah ini juga tips juga buat adik-adik. Jadi kalau punya usaha, misalkan kita mau endorse, karena sekarang tuh ngetrennya lagi endorse ya. Jadi endorse itu penting banget. Banyak, Bu. Iya, jadi kita harus benar-benar pintar nyari selebgram yang ya sesuai budget kita ya Mbak Vin. Kadang-kadang kalau budget kita terbatas ya kita carinya yang oke lah gitu. Daripada kita udah bayar mahal-mahal tapi malah nggak nutup sama keuangan kita, itu malah bahaya juga. Ini juga pasti banyak nih adik-adik mahasiswa yang followernya udah ribuan. Nah, itu bisa jadi tempat juga untuk promosi usahanya gitu. Iya, bisa buat nyari uang itu, Bu. Iya, lumayan kan. Iya, jadi selebgram gitu ya Mbak Vin ya. Iya, Bu. Sekarang musimnya, Bu, karena kan pada pintar-pintar buat video gitu tuh, Bu, story-story buat video-video. Nah, nanti bisa nge-review makanan sekitar UNES dulu. Iya, malah itu bagus ya Mbak Vin ya. Jadi kayak inovasi ya. Kita nggak perlu, ya itu hobi ya mungkin bagi kalian yang suka foto, yang suka video, itu sebenarnya bisa jadi bisnis juga. Jadi kita nggak perlu repot-repot mikir produksi dan lain sebagainya, tapi kita cukup menyalurkan hobi kita. Itu ide bagus tuh. Oke, silakan teman-teman yang lain kalau masih ada pertanyaan. Ada teman-teman. Silakan, yo, selain Mbak Puji. Kemarin kayaknya ada yang punya usaha pernak-pernik ya kemarin ya? Yang pernak-pernik itu siapa kemarin? Pernak-pernik itu lumayan bisa buat buket-buket. Sekarang kan kado-kado kan itu, Bu, Iya. Butuh banget gitu ya.
Butuh banget Kak. Sekarang skripsi aja sekarang apa namanya habis selesai skripsi kadang-kadang foto-foto pakai buket. Buketnya pun nggak Iya, cuma bunga, benar-benar. buket makanan gitu tuh banyak tuh Mbak Vin di FE tuh. Sekarang banyak udah ngetren tuh. Iya, Bu, semua dibuat kreatif itu bisa banget kok, Bu. Buat Iya. hampers gitu-gitu, Bu, buat kado-kado. Padahal kayak kalau misalkan buket gitu sebenarnya murah juga ya Mbak Vin ya. Kayak misalnya cuma kita snack berapa aja gitu kan sudah cukup ya. Iya, yang mahal jasanya, Bu. Ya, yang mahal tuh malah bayar jasanya itu. Iya, kan harus sabar, harus kreatif, Bu. Iya, harus bagus gitu ya tatanannya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ini mungkin dari siapa nih yang mau tanya? Ada nggak? Kemarin tuh yang punya usaha apa namanya? Pernak-pernik itu siapa ya kemarin ya? Kayaknya ada yang tanya deh. Ada nggak? Siapa ya kemarin? Wulan ada nggak Wulan? Wulan? Iya, Bu. Oke. Kemarin atau Wulan ya? Bukan Wulan ya? Yang punya usaha. Kalau Wulan usahanya apa, Lan? Nah, ini silakan. Mungkin Wulan mau menanyakan mungkin. Silakan kalau itu ini ya suaranya ya. Karena posisi ini banyak yang di kelas Mbak Vin. Oh, jadi rame ya, Bu ya? Iya, suaranya agak menggema karena listriknya mati. Oh, wifi-nya masih nyala, Bu? Masih aku pakai genset. Tapi nggak tahu sekarang udah nyala apa belum ya? Oke, ada pertanyaan lagi nggak dari kalian? Iya, yang mau sharing-sharing seperti itu. Atau yang mau sharing tuh, yang mau sharing ditanyakan misalnya kok bisa apa pemasarannya, misalkan cara daftar ke Shopee atau ngurus PIRT dan lain sebagainya gitu. Silakan bisa ditanyakan. Oh ya Mbak Vin, ini sambil nunggu adik-adik ya. Jadi kalau yang PIRT ini usahanya Mbak Vina udah ya? Udah ada. Yang PIRT-nya udah ada ya? Yang PIRT kebetulan yang ada makaroni, tapi kalau yang miliki baru menyusul, Bu. Soalnya kemarin prosesnya kan harus izin usaha dulu, terus harus membuat NIB, terus PIRT, setelah itu boleh daftar halal MUI. Nah, kemarin ya miliki sama makaroni baru tak daftarin, tapi untuk PIRT-nya yang miliki nanti menyusul seperti itu, Bu. Ikut program, Bu, jadinya gratis. Nah, itu juga penting tuh ya buat adik-adik ya. Jadi sebenarnya itu kalau kita punya usaha, itu sebenarnya ngurus perizinannya itu banyak banget. Betul nggak, Mbak Vin? Benar, yang mulai dari kita ngurus misalkan ada SIUP itu surat izin usaha pendirian ya Mbak Vin ya? Iya, tapi sekarang katanya ganti NIB, Bu, yang udah pakai sistem OSS. Nomor izin berusaha. Oh, iya. Dari kementerian juga ada itu. Katanya kayaknya itu benar diganti sih. Oh, yang SIUP udah diganti NIB ya? Iya, kayaknya sudah diganti nomor izin berusaha. Terus sekarang juga sistemnya baru pakai OSS. Oh, itu ribet nggak Mbak Vin dulu pas ngurus perizinan gitu? Kalau perizinan itu sebenarnya kan ke kecamatan, terus diarahkan di kantor sebelah itu loh, Bu, Wisma Perdamaian. Oh iya. Depannya Pasar Bulu itu di situ langsung dibuatkan, Bu, langsung dibuatkan sama pegawainya seperti itu bisa. Itu jadinya sendiri buat online lama. Jadinya bisa ditunggu, Bu, bisa ditunggu. Cuman ditunggu bisa. Karena sistemnya cepat ya. Oh gitu. Itu antrinya panjang nggak Mbak Vin kalau ngurus di sana? Terakhir kemarin mau memperbarui itu karena mau tanya aja, Bu, itu karena katanya harus kayak buat itu dulu apa, Bu, ngisi link, ngisi kayak misalnya mau datang jam berapa lewat Google apa ya, Bu ya, kayak harus intinya kayak reservasi dulu gitu. Oh iya paham harus kita harus reservasi dulu. Iya, soalnya antriannya penuh seperti itu. Jadi kita datang ke sana itu sesuai dengan jam reservasi kita gitu ya? Iya, udah nanti kayak bookingannya gitu. Soalnya nek langsung ke sana nanti antrinya kan banyak. Lama.
Takutnya nanti kelamaan nunggu, kan punya kepentingan masing-masing kan Bu, gitu. Iya. Itu bayar nggak Mbak Vin? Gratis Bu. Gratis? Oh, Iya, lumayan gratis. itu. Cuman buat sistemnya itu kan nunggu. Tapi langsung jadi hari itu, langsung diberinkan. Oh, itu dokumennya apa aja? Maksudnya dokumen yang harus dikumpulin gitu? Apa itu ya? KTP? KTP, aku lupa Ibu. Paling ngisi form-form gitu ya kali ya? Ya, ngisi form, terus KTP pasti KTP, kayaknya ada NPWP apa ya Bu? Oh iya, biasanya NPWP sih, NPWP, KTP gitu. Ya, soalnya waktu itu saya kebetulan juga ngurus ikut Gerai Kopimi. Gerai Kopimi itu usaha pelaku usaha mikro di kelurahan, lingkup paling kecil di kelurahan, tapi lewatnya nanti dari kecamatan. Nah, setelah itu saya ngurus NIB, itu nomor izin usaha di sana dinas apa namanya, dinas koperasi UMKM ya, pokoknya depannya pasar bulu, iya tahu itu pasar bulu, namanya panjang. Oh iya itu. Nah, untuk pengurusan kayak surat-surat izin yang lainnya itu sebenarnya kalau dari dinas sebenarnya itu gratis ya Mbak ya? Kan biasanya kan ada bantuan ya, ada bantuan dari dinas itu banyak yang gratis. Cuma kadang-kadang ya itu kendalanya, ini banyak pelaku UMKM yang memang agak susah kalau mau ngurus perizinan kayak gitu. Padahal kalau kita sudah punya NIB, banyak fasilitas yang kita bisa dapat, kayak misalkan nanti kalau ada informasi apa-apa dari dinas, kemudian nanti kita juga kalau ada pelatihan, kalau nggak salah Mbak Vina pernah ya ikut pelatihan apa gitu kayaknya pas saya lihat di statusnya itu. Iya Bu. Biasanya dinas itu programnya setiap tahun pasti ada fasilitasi Bu. Entah itu PIRT, entah itu halal, entah itu hak intelektual, hak merek, terus kadang packaging gratis, desain untuk kemasan, itu pasti ada, tapi informasinya biasanya lewat di Instagram dari dinas-dinas seperti itu Bu. Jadi tergantung dari pelaku UMKM, kadang kan ada yang informasinya kurang nggak update gitu loh Bu kadang. Ya, jadinya seperti itu. Kemarin juga yang ikut daftar halal itu banyak banget pelaku UMKM lumpia di Semarang. Jadi industri rumahan lumpia banyak banget yang ingin didaftarkan halal gitu. Halal ya, kan lumpia kan makanan khas ya Bu ya. Jadinya makanan khas Semarang. Dia modalnya nggak banyak tapi nilai jualnya tinggi seperti itu. Iya, tapi saingannya banyak juga Mbak Vin. Ya. Kalau saingannya semuanya, maksudnya kalau daerah Semarang memang istilahnya udah mereknya kan kota lumpia ya. Jadi oleh-oleh kalau kamu datang ke Semarang ya oleh-olehnya yaitu lumpia. Makanya ini ya di sisi lain jadi peluang juga, tapi ya kita harus siap-siap dengan pesaing kita yang sudah cukup banyak dan sudah punya banyak nama gitu. Iya Bu, benar Bu. Yang penting punya bedanya gitu Bu. Iya. Mau dikreasiin apa? Iya, ciri khasnya itu kayak mau di bagian mana gitu, kayak misalkan punya Mbak Vina ini misalkan yang apa ada milih di premium kayak gitu, itu juga. Karena kalau kita nggak punya ciri khas dan nggak punya inovasi dari produk yang kita kembangkan, ya kita nggak bisa menggait pasar yang lebih banyak sih memang gitu. Iya Bu, benar. Mbak Vin, kamu masih sama Sahrul nggak? Soalnya gini Mbak Vin, kan kemarin ini kan UMKM ya. Saya tuh rencananya mau gandeng juga sama Mas Syahrul. Mas Syahrul kan sekarang di dinas koperasi UMKM ya. Iya. Nah, mau biar adik-adik itu tahu gitu. Jadi tahu dari pelaku UMKM-nya langsung, sama tahu paham dari pihak dinasnya gitu. Mau saya sandingkan, cuma kemarin saya belum sempat menghubungi Mas Syahrul. Jadi semoga lain waktu nanti, ini kan hari ini pertemuan ke-10. Kemudian nanti 4 kali pertemuan itu mereka akan presentasi. Semoga nanti di pertemuan terakhir saya bisa ngundang Mas Syahrul sih dari dinas. Semoga Mas Syahrulnya nggak sibuk ya.
Kayaknya sih enggak, Bu. Ya, nanti biar bisa sharing sama adik-adiknya gitu. Kan biar ini bagus juga. Oke, silakan dari adik-adik mahasiswa kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Iya nih. Ada enggak? Ini kayaknya sebenarnya banyak, cuma mungkin bingung kali ya ini. Atau Septian? Septian, halo Septian. Ya, halo Bu. Ya, Septian, ada yang mau ditanyakan nggak, Septian? Belum tahu Bu. Oh, belum tahu, karena mungkin Septian ini masih bingung kali. Naik usahanya atau Permisi. Oh, itu ada yang mau tanya tuh, silahkan. Silahkan Aurora Sofia Larissa. oh iya. Halo. Aurora, biasanya panggil Ara. Oh iya. Suaranya agak kecil, Mbak. Mbak Ara, suaranya bisa lebih dikerasin lagi nggak? Iya. Oh iya. Oke. Teman-teman yang lain kedengeran nggak? Kurang jelas, Bu. Oh, kurang jelas, Mbak. Bisa. Ini Mbak posisi Mbak Ara di mana nih? Di kos. Oh, di kos. Atau speakernya mungkin bisa dinaikkan volumenya, Mbak? Oh, sudah. Oke, ini agak kecil sih, tapi nggak apa-apa, masih kedengeran kok, Mbak. Silakan. Bisa disampaikan pertanyaannya. Iya, sebelumnya maaf. Ini waktu pertama kali coba kakak pernah bocor nggak, Kak? Terus kak, kayaknya ada bukti gitu ya kak ya. Kakak biar sih nilai menentukan iklan gitu. Kedengeran nggak, Mbak Vin? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas sih, Mbak Ara. Oh iya, off cam aja nggak apa-apa, off cam dulu. Mungkin biar. Oh, masih sama kok, Mbak, suaranya. Ini udah jelas, lumayan jelas. Coba. Udah, Oh, udah ini jelas, Mbak. Iya. Nah, sebelumnya Tapi ini kok putus-putus lagi ya? Putus-putus lagi. Ya. Atau coba di chat room aja, Mbak, diketik aja nggak apa-apa. Iya, diketik nggak apa-apa, Mbak. Iya, Mbak Ara. Oke. Oke, yang lain sambil nunggu Mbak Ara ngetik, kalau mau ada yang ditanyakan. Ini masih ada waktu 11 menit lagi ya. Ada pertanyaan? Ini kemarin kayaknya di kelas ini tuh ada yang jualan apa pernak-pernik sama jilbab apa ya? Kemarin siapa ya? Saya kok lupa namanya. Mbak Ara ini bukan atau yang lainnya? Siapa ya kemarin kok saya lupa? Nihlah bukan? Nihlah enggak ya? Nihlah jualan enggak Nihlah? enggak, Bu. Enggak, Bu. Oh, enggak. Terus siapa lagi ya? Apa lagi ya? Kemarin siapa? Masih ingat nggak kalian? Kayaknya kemarin tuh ada yang tanya deh. Pas sesi diskusi itu. Oke, bentar. Kayaknya Mbak siapa? Mbak Ara belum. Mbak Ara udah diketik belum, Mbak Ara? Oke, silakan kalau sambil nunggu Mbak Ara atau ini di kelas ini cowoknya hanya ada 2, Mbak Vin, sama kayak di kelasnya Mbak Vina dulu. Jadi di kelasnya Mbak Vina dulu hanya ada 2 cowok ya. Benar, Bu. Ada. Yang satu lagi itu Hazel. Hazel mana Hazel? Hazel? Hazel ini masih di mute. Akasha Hazel El-Safala. Kenapa Bu? Ayo silakan Hazel, mau ada yang ditanyakan nggak sama Mbak Vina? Belum ada sih Bu.
Oh, belum ada. Oke, ini sambil nunggu siapa? Mbak Ara ya. Mbak Ara sudah belum, Mbak? Kayaknya ini WA-nya udah bisa deh ini. Ini Oh iya. WA-nya Sudah baru bisa, Bu. baru masuk. Ini Mbak Vin, udah tuh Mbak Vin. Silakan bisa ditanggapi ya Mbak Vin. Oh iya, Bu. Nih, pertanyaannya, maaf Kak mau tanya, waktu pertama kali Kakak buat mencoba iklan itu, Kakak pernah boncos nggak Kak? Boncos itu apa ya? Boncos itu apa ya? Kalau misalnya kita itu feedback gitu ya istilahnya. Kita udah tapi feedback yang kita dapat enggak. Jelas nggak Mbak Vin? Oh, boncos itu kayak kita udah iklan tapi nggak ada feedbacknya gitu apa Kak ya? Oh, iya. Bener nggak Kak? Iya, itu Iya, kayaknya. benar Kak. Oh, itu ya. Dan saat mencoba iklan di Shopee juga kan dari kita menentukan fee untuk iklan ya, Kak. Nah, gimana cara Kakak nentuin fee yang sekiranya cocok untuk iklan dan bisa buat produk kita bisa laku terjual dan tidak menjadi boncos? Terima kasih. Mbak Vin, pertanyaannya. Oh iya, makasih ya Mbak Ara. Kalau untuk iklan Shopee itu di Shopee kan ada fitur untuk iklan. Untuk iklan. Di situ tarif minimal itu 25.000. Tarif minimal untuk iklan Shopee 25.000, tapi biasanya kalau iklan itu kebanyakan cuman dilihat, banyak yang dilihat tapi jarang untuk orang itu beli seperti itu. Biasanya lebih banyak dilihat tapi biasanya bisa tembus ribuan orang kok biasanya itu 25.000, tapi nanti cepat tergantung kita produknya banyak atau enggak. Semakin banyak produk kita, jadi nanti saldo iklan kita semakin cepat turun seperti itu. Tapi dulu itu saya pernah nggak sengaja karena mungkin pengirimannya langsung waktu kayak misal 10.10 atau 99 itu saya dapat bonus 5.000 saldo iklan Shopee, dan itu langsung tiba-tiba langsung banyak pengunjung dan yang beli gitu secara nggak sengaja seperti itu. Terus kalau misalnya sudah punya toko Shopee, akun penjual, nanti di setiap produknya itu bisa dinaikin sendiri. Misal di fitur penjualan itu sebelah kanan itu ada naikkan produk, nanti diklik aja, itu biasanya maksimal 4 barang dan itu selama 4 jam. Jadi nanti produk kita yang kita udah klik naikkan itu, kalau misalnya ada orang yang searching, misalnya cari milidi gitu kan, nanti produk kita nanti berada di atas-atas. Jadi kalau orang lihatnya kan pasti kan yang deket, yang paling atas-atas kan, seperti itu. Nanti produk kita bisa di atas-atas kalau kita rajin menaikkan produk seperti itu. Tapi itu berlaku cuma 4 jam sekali. Nanti setelah 4 jam boleh dinaikkan lagi. Jadi nanti bisa dijangkau atau dikunjungi beberapa orang kan lebih cepat kalau kita konsisten untuk menaikkan produk. Sebenarnya seperti itu masih bisa gitu. Mbak Ara sudah punya toko Shopee? Punya ini buat mulai Ini kalau sedengar saya, ini Mbak Ara udah punya akun Shopee ya, Mbak Ara ya. Tapi baru sedikit kayaknya produknya. Iya ya Mbak Ara ya. Maaf, saya bisa lewati bisa Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Bedanya kopi baru. Apa ini Mbak Ara sama siapa ya? Kok suaranya sama Mbak Rodi Fatul ya? Ini kok suaranya Mbak Rodi Fatul? Ya, pakai HP-nya teman, Bu. Oh iya, pakai itu aja Mbak, nggak apa-apa lah. Ini jelas nih. Suaranya lebih jelas. Tapi minta tolong ini ya on cam ya, biar bisa ini. Nggak apa-apa, on cam sebentar. Silakan. Oke, pakai HP-nya Mbak Rodi Fatul nggak apa-apa.
Silakan Mbak siapa? Mbak Ara. Ya, Bu. Ya, ini jelas nih. Ya. Jadi silakan. Ya, udah jelas. Silakan. Nah, seperti ini. Ya. Silakan Mbak Ara. Gimana ya tadi? Bentar, Bu. Maaf, iya. lupa. Ini Mbak Ara itu udah punya akun Shopee Mbak Vin. Iya ya Mbak Ara ya, udah punya akun Shopee. Iya, Cuma Bu, sudah. Cuman belum mulai mencoba buat iklannya. Oh iya. Nanti misalnya bingung nanti tuh via chat aja, chat WA-an sama saya. Nanti nyoba awal-awal itu naikin produk dulu. Naikin produk kan gratis, cuman konsisten aja nanti biar dilihat customer-customer dulu. Ya mungkin kan masih cuman dilihat aja, belum pada beli, tapi kan lumayan banyak orang yang sudah mengunjungi produk ke arah seperti itu. Nanti kalau misalnya iklan, biasanya nanti minimal soalnya ngisinya itu 25.000 dan itu belum tentu laku seperti itu. Soalnya saya pun kalau misalnya sengaja ngisi, biasanya malah nggak laku. Tapi kalau misalnya nggak sengaja dapat bonus 5.000, itu malah biasanya malah banyak yang beli seperti itu. Mungkin kan karena rezeki nggak ada yang tahu ya Mbak ya, seperti itu. Gitu Mbak Ara. Mbak Ara tuh produknya apa? Kemarin yang pernah pernik itu bukan Mbak Ara? Bukan, Bu. Saya lebih ke produk kesehatan dan kecantikan. Kok Mbak Ara? Di Shopee itu maksudnya kan kalau produk-produk seperti itu kan terus juga mulai itu Mbak promosi untuk kayak promo misalnya di diskon berapa atau bundling atau apa seperti itu kan banyak fitur-fitur di Shopee. Terus bisa juga ikut program gratis ongkir dan cashback ekstra. Terus juga bisa didaftarin ke Shopee Star itu juga bisa biar itu performa tokonya bisa naik seperti itu Mbak. Nanti kalau bingung WA aja. Iya, nanti saya nanti bisa sharing ke Kak Vina ya. Ya, monggo. Boleh ya Mbak Vin ya. Ini adik-adik kalau mau tanya-tanya ya, biar punya gambaran nanti sebagai sesama alumni dan mulai merintis usaha kan ini jadi peluang yang bagus gitu. Iya Bu, benar Bu. Oke, gitu ya Mbak Ara ya. Ada pertanyaan lagi nggak Mbak? Sudah cukup segitu aja. Terima kasih Bu dan Kak Vina. Ya, makasih Mbak. Oke, yang lainnya sebelum saya akhiri karena waktunya sudah habis ya Mbak Vina ya. Ini ada yang mau tanya lagi nggak sebelum saya akhiri? Ini yang bertiga ini ada Anggi, Amelia, ada Eka, Nila, Desika. Ini Mbak Vina, mohon maaf ya. Ini jadi ada yang satu kamera itu bertiga karena tadi ada HP-nya yang bermasalah. Jadi HP-nya itu ngedrop. Makanya mereka join-nya satu akun tapi join-nya tiga orang karena ini posisi masih di kampus gitu. Iya Bu. Gitu mungkin karena ini sudah tidak ada pertanyaan dan waktu juga sudah habis, sebelum saya akhiri mungkin ada pesan dari Kak Vina untuk adik-adik di sini semuanya. Silakan kepada Kak Vina kalau ada pesan-pesan. Mungkin pesannya karena mungkin masih maba, masih banyak belajar, masih banyak untuk berproses, berkembang, nikmati dulu masa kuliahnya gitu. Yang mau organisasi ya organisasi, yang mau fokus kuliah ya monggo. Kalau mau nyambi jualan ya boleh banget karena kalau sudah lulus nanti semua masa-masa indah kuliah kan tidak akan terulang lagi seperti itu. Jadi dinikmati saja. Kalau mau usaha banyak banget pintu-pintu untuk promosi, banyak banget kakak-kakak yang berpengalaman juga, banyak banget di sosial media pun juga banyak inspirasi-inspirasi yang buat teman-teman semua itu termotivasi seperti itu. Jadi mumpung masih muda, berkaryalah dan berproses dengan semaksimal mungkin. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Vina ya atas
motivasinya buat adik-adik pada sore hari ini, dan mohon maaf kepada Mbak Vina karena waktunya sudah habis dan memang sangat terbatas sekali ya. Jadi kita ketemu ini saya sudah lama sekali nggak lihat Mbak Vina ini. Padahal sama-sama di Semarang tapi jarang. Ya nanti kalau main ke UNES kabar-kabar ya Mbak Vin. Nanti kita nongkrong bareng. Ya, baik. Sebelum saya akhiri ini saya minta foto bersama ya. Oke, silakan yang belum kameranya belum on, silakan bisa di on. Siap. Juga sudah saya record Mbak Vin, jadi mohon izin ya kepada Mbak Vina, hari ini saya record untuk perkuliahan hari ini. Nanti biar ada bukti lah. Tadi juga ketika penyampaian materi juga sudah saya screenshot. Ini sebagai kenang-kenangan. Ini saya screenshot bareng ya. Saya aba-aba dulu. Ini Hazel silakan on kamera dulu, Zel. Natasha mana nih, Natasha? Natasha, oke. Hazel? Ayo, Hazel. Nah, mungkin Hazel nggak tahu tuh, entah kemana. Baik, saya hitung ya, karena cuma ada satu layar. Silahkan pasang pose yang secantik, seganteng mungkin. Ini yang paling ganteng itu Septian sama Hazel nih, yang paling ganteng. Oke ya, saya hitung ya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, saya nanti saya share ke grup. Oke, satu lagi ya. Kalau yang ini gaya bebas, silahkan. Saudara mau gaya apapun. Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, cukup? Oke, mau foto lagi nggak? Nggak usah lah ya. Nanti saudara bisa lihat rekamannya aja. Nanti rekamannya saya share link link hasil rekamannya. Baik, sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Vina Alfi Rizkia ini karena sudah sharing sama adik-adik mahasiswa sekaligus temu kangen ya Mbak Vin, meskipun ini situasinya kita nge-zoom, jadi mungkin kalau Mbak Vina nanti ada kesempatan untuk main ke UNES, silakan nanti bisa menghubungi saya atau Mbak Vina nanti bisa masuk ke kelas saya gantian secara offline gitu. Saya senang banget, pokoknya kalau sharing-sharing itu saya senang banget gitu ya. Terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa di sini yang telah dengan semangatnya mengikuti perkuliahan yang spesial pada sore hari ini, karena biasanya kita melakukan perkuliahan secara offline, ini kita akhirnya melakukan perkuliahan secara daring menggunakan media Zoom. Oke, kepada adik-adik mahasiswa, silakan nanti untuk hasil observasinya bisa segera upload di Elena. Nanti malam saya bukakan ya menu di Elena, biar nanti minggu depan bisa saudara presentasikan hasil observasinya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vina dan adik semuanya. Ya.